nu'minu wa natawakkal 'alaihi hamdan wa syukran lillah shallallahu wasallaman ala rasulillah amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adikku, anak-anakku, ini sudah tidak asing lagi ya, kalian teh pernah terdidik walaupun memang tidak lama di sini dari mulai kecil, insyaallah kalian juga ingat ya. Wah, itu memori-memori yang memang indah luar biasa. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, masa lalu itu insyaallah tidak akan terlupakan ketika ilmu itu akan terus mengalir ya. Kalian yang dulunya belajar sekarang udah tumbuh besar tinggi, alhamdulillah ya. Terus kalian juga tadi sudah disampaikan, terima kasih untuk Ustaz Hadi ya, Kang Hadi ya, yang sudah menyampaikan di sini. Kita bersyukur bagaimanapun kondisi kalian saat ini. Ibu pakai bahasa Indonesianya, ada kebiasaan pakai bahasa Indonesia ya. Bagaimanapun kondisi kalian saat ini, mungkin sudah tidak ada ayah atau tidak ada ibu, tidak ada mama, atau tidak ada apa, atau mungkin tidak ada dua-duanya ya. Ibu juga merasakan walaupun bedanya kamu sejak kecil mungkin ditinggalnya, kalau ibu mah sudah dewasa ditinggal bapak, tapi ngerasain kayak gimana gitu. Jadi orang yang tidak memiliki salah satu yang kita cintai, tapi apalah daya selain kita ridho atas semua takdir yang sudah Allah berikan ya. Ini masalah takdir aja. Atau di luhur atau di dia. Ya. Yang ibu ingin sampaikan di sini mah sebentar aja terkait tingkatan puasa nih, biar diingat aja nanti ada beklan cana kabumi naon ilmu. Tingkatan puasa ada berapa coba? 1, 2, 3. 3. Tingkatan puasa ada 3. Apa aja sih emang ya tingkatan ayah? Nah, pertama, sebentar dari pengertian dulu karena ini mah kalian tuh sudah sebenarnya jenjangnya ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang SD juga. Puasa teh naon sih harusnya? Puasa menahan diri dari lapar dan haus serta hawa nafsu dari mulai terbit matahari hingga tenggelam matahari atau terbenam matahari. Nah, menurut para ulama, tingkatan puasa ada 3 nih, biar nanti bawa bekal ke rumah jadi bekal nih ilmu. Yang pertama, tingkatan yang rendah, kategori pertama, tingkatan rendah nih. Kita mudah-mudahan di salah satunya pun tidak apa-apa, sekalipun kita berada masih tingkatan rendah nggak apa-apa. Yang penting urusan pahala dan kebaikan itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumaha tingkatan rendah teh? Yang pertama, puasa hanya menahan lapar dan haus ya, dari mulai terbit matahari hingga tenggelam. Lapar nggak makan, puasa dikatakan sebagai puasa kayak anak-anak ya, tapi ini nggak nyalahin anak-anak juga, bisa jadi ini nimpanya ti remaja ataupun dewasa. Ketika apa? Dia menahan lapar sama haus dari mulai terbit sampai pajak, tapi ini apa? Mulutnya nggak puasa, nyarioskeun batur, nyarioskeun kasar, kahina batur, nauzubillah min. Tanganna tidak puasa, otel monyokan batur ke dosa. Nauzubillah, bukan kalian ya. Naon heureuy babari amek. Wah, terus naon deui kakina tidak digunakan dengan tidak puasa, alias kakina pergina ka mana tah kanu maksiat. Naudzubillah min dzalik. Atau naon segala hal yang Allah udah kasih nih, indra yang udah kasih, indra kita ada berapa? Ada 5 ya, tidak digunakan untuk puasa tuh, naudzubillah min dzalik. Nah, itu tapi minimal mending lah untuk tahapan ini, tahapan rendah itu untuk yang baru belajar ya. Kita lihat anak-anak dan mungkin kadang-kadang kita namanya lagi manusianya kadang-kadang aya keheul gitu, padahal berusaha untuk menahan hawa nafsu. Nuka dua tingkatan sedang nih, menengah. Seperti apa? Dia menahan lapar, haus, juga menahan hawa nafsu. Ini udah makin baik nih. Dia udah belajar menjaga matanya, hatinya, pikirannya, mulutnya, lisannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini puasa yang udah nyampe ini aja kita alhamdulillah. Ketika tangan, kaki, mulut, perasaan dan pikiran kita adalah pikiran yang baik, yang positif, yang dapat memberikan manfaat satu sama lain. Ini tos alhamdulillah ya kalau kita juga menginjak di menengah aja. Sementara tingkatan yang terakhir ini tingkatan luar biasa ya. Tingkatan biasa para orang-orang yang berilmu dan bertakwa, walau para alim ulama mungkin. Dan mungkin diantara kalian juga mungkin bisa jadi ya, apa itu tingkatan yang paling tinggi? Tingkatan yang ketika dia berpuasa, selain dia menahan lapar dan haus, juga menahan hawa nafsunya, dia mengiringi nih, selama berpuasanya dia penuh kecintaan dan keridoan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ketulusan, tos ketemutan naon, ketakwaan, ketulusan. Ya, ini bentuk dari tingkatan yang tertinggi, kecintaan dia kepada Allah, wah, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketulusannya, keikhlasannya dalam menjalankan ibadah puasa bukan hanya sekedar kewajiban saja, tapi sudah menjadi kebutuhan. Nah, memang sulit. Mungkin diantara kita juga mungkin bisa mencapai derajat ini ya. Nah itu dia, kalau dikatakan ayatnya mukhlishina lahuddin ya, orang-orang nanti yang ikhlas dalam menjalankan agama, bukan hanya keterpaksaan. Auzubillahimin. Satu cerita lagi ya, ditutupnya. Ada tingkatannya, ada berapa? 3. Pertama, yang rendah, yang hanya nahan lapar dan haus. Yang kedua, nahan lapar dan haus, juga hawa nafsu, udah mulai terjaga nih. Yang ketiga, ditambah lagi plus di antara yang 2 ini ada keikhlasan dalam menjalankan ibadah puasa dengan penuh kecintaan kepada Allah semata. Nah ya, mudah-mudahan kita walaupun di antara salah satunya nggak apa-apa lah, itu urusan Allah, kita ikhlas terus mudah-mudahan menjalankan ibadah puasa ini yang hanya sebentar lagi. Berapa hari lagi? 5 hari. Ya mungkin 5 hari ini tanggal 26. Mungkin 4 hari lagi ya, 4 hari lagi sahur mungkin ya, atau mungkin hari kelimana lebaran. Nah mudah-mudahan Allah mudahin lah, sok hidupnya sok sholat malam taraweh, sok tambahin lagi doanya, ngajinya ya. Karena aduh kapan lagi nih, buah-buah tahun depan mah kita nggak ketemu lagi sama Ramadan, kan kita udah pasrahkan diri kita ke Allah ya. Buah-buah ini terakhir Ramadan kita, ada yang tahu nggak? Tidak. Nah satu ceritanya simple aja nih, ceritanya tentang anak yatim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi zaman Rasulullah SAW waktu mau sholat Idul Fitri ya, saya sudah pernah cerita juga di sana ya, pada melihat ini ya. Kenapa? Karena ceritanya seru dan juga bikin haru. Jadi mau ke arah masjid, mau melaksanakan sholat Idul Fitri. Tiba-tiba di jalan melihat anak-anak yang sedang berbahagia, lagi main-main, masih keliling